Wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet yang disingkat dengan URSS adalah negara komunis yang pernah ada di antara tahun 1922 dan 1991 di Eurasia. Uni Soviet mengandung sistem politik di satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis hingga 1990. Walaupun Uni Soviet sebenarnya adalah suatu kesatuan politik di beberapa Republik Soviet dengan ibu kota di Moskow, nyatanya Uni Soviet menjelma menjadi negara yang pemerintahnya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Revolusi Oktober yang bergolak di Rusia pada tahun 1917 menyebabkan runtuhnya kekuasaan Rusia. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet yang disingkat dengan URSS adalah negara komunis yang pernah ada di antara tahun 1922 dan 1991 di Eurasia. Uni Soviet mengandung sistem politik di satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis hingga 1990. Walaupun Uni Soviet sebenarnya adalah suatu kesatuan politik di beberapa Republik Soviet dengan ibu kota di Moskow, nyatanya Uni Soviet menjelma menjadi negara yang pemerintahnya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Revolusi Oktober yang bergolak di Rusia pada tahun 1917 menyebabkan runtuhnya kekuasaan Rusia. Penerusnya, pemerintahan sementara Rusia hanya bertahan beberapa bulan. Setelah kaum Bolshevik menentang perang sipil Rusia pasca revolusi, Uni Soviet didirikan pada tanggal 30 Desember 1922 dengan anggota RSFS. Feel it coming down, she said, in my heart and in my head. Tell me why this has to end. Oh no, oh no. I can't save us, but they claim to sweet fall. RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan SSS Belarusia. Dan juga pasca kematian pemimpin Soviet yang pertama, Vladimir Lenin, pada tahun 1924, Joseph Stalin menjadi penggantinya setelah menangkan perebutan kekuasaan. Pemimpin negara tersebut melewati proses industrialisasi besar-besaran dengan sistem ekonomi terencana dan penindasan politik. Dalam suasana Perang Dunia Kedua, pada bulan Juni 1941, Nazi Jerman dan sekutunya menyerang Uni Soviet melalui operasi Barbarossa. Walaupun sebelumnya kedua negara ini telah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop yang berisi perjanjian untuk tidak saling menyerang. Setelah 4 tahun muncul perang besar-besaran, Uni Soviet muncul sebagai satu dari dua negara adidaya pemenang selain Amerika Serikat. Uni Soviet dan negara-negara satelitnya di Eropa Timur terlibat dalam perang dingin, yaitu perebutan pengaruh ideologi dan politik global yang berkepanjangan melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Barat. Pada akhirnya, Uni Soviet mengalami kekalahan dalam hal ekonomi serta politik dalam dan luar negeri. Pada akhir tahun 1980-an, pemimpin Soviet terakhir Mikhail Gorbachev mencoba merestrukturisasikan negara yang dipimpinnya melalui kebijakan Glasnost dan Perestroika, tetapi justru memicu perpecahan Uni Soviet. Pada tanggal 26 Desember 1991, akhirnya Uni Soviet bubar setelah gagalnya percobaan kudeta pada tanggal Agustus sebelumnya. Hak dan kewajiban negara ini kemudian dilanjutkan menjadi Federasi Rusia. Pada masanya, Soviet memiliki 3 perwakilan di PBB, yaitu Uni Soviet, Ukraina, dan Belarusia. Peristiwa tersebut juga membuktikan bahwa seberapa besar pun suatu negara dan pengaruhnya terhadap negara-negara di sekitarnya tetap akan runtuh bila masa internal dalam suatu negara tersebut tidak beres ataupun mengalami gangguan dan oleh warganya. Contoh seperti pada zaman Nikita Khrushchev, di mana dia mengganti sistem komunis menjadi liberal, dan itu pun ditentang beberapa warga Soviet yang dulunya itu memihak pada Lenin, dan sekarang yang mengakibatkan Soviet itu bisa runtuh di era Gorbachev, dan juga sekarang Rusia pun ingin mengembalikan masa itu terjadi. Namun seperti itu hanya berita hoax belaka ataupun cuma siasat dari beberapa warga yang menginginkan kembali Soviet seperti zaman dulu kala. Sekarang ini Rusia sedang dipimpin oleh Presiden Putin, dan pasal ini juga sedang menyerang Ukraina, yang diyakini masyarakat itu adalah bentuk sebagai invasi untuk mengembalikan kejayaan Soviet itu sendiri.
Dan juga karena negara Uni Soviet sangat besar, terdiri 15 negara, yaitu Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan lah yang membuat Uni Soviet ini sulit dikendalikan karena memiliki luas yang sangat tidak main-main, bahkan hingga mampu menembus 2 benua, yaitu dari benua Eropa sampai ke benua Asia yang paling ujung. Yang hal ini membuktikan bahwa betapa susahnya mengendalikan suatu negara tersebut, bahkan sekalipun mereka memiliki pemimpin hebat. Sekian dari saya, terima kasih. Kita bisa melihat yang akan jadi pemimpin Indonesia hanya dengan berdasarkan namanya saja. Presiden di Indonesia semuanya memiliki nama dengan akhiran huruf O. Yang pertama ada Bapak, ini dia, Insinyur Soekarno. Akhirannya O. Kita lihat lagi yang kedua, Bapak Jenderal Soeharto. Akhirannya O juga. Ada lagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. O juga. Ada lagi Bapak Joko Widodo. Jadi dari prediksi di awal yang berhasil masuk ke babak kategori selanjutnya adalah